Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memancarkan nur di dalam dada dan bisa menyingkap tirai penutup yang menutupi hati. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ilmu yang bermanfaat itu misalnya ilmu ma'rifatullah, ilmu syariat, ilmu mengetahui Allah, ilmu mengetahui sifat-sifat Allah, ilmu bagaimana menjaga sopan santun di hadapan Allah. Ilmu-ilmu itulah yang bisa memancarkan nur di dalam hati seseorang dan bisa menyingkap tirai penutup yang menutupi hati. Tirai penutup inilah yang menyebabkan hati seseorang itu buta, sehingga dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah yang berlaku pada alam semesta. Jadi, sebenarnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menyebabkan hati seseorang menjadi dekat kepada Allah. Imam Mahdawi berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mengetahui hak-hak waktu, ilmu menjernihkan hati, ilmu berpaling dari keduniaan, ilmu untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah, ilmu untuk mengharap rahmat Allah, ilmu untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan hawa nafsu, dan ilmu untuk membersihkan hawa nafsu. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dapat meningkatkan rasa takut kepada Allah dan menyebabkan hati seseorang berpaling dari keduniaan. Jadi, ketika nafsu mengajak untuk berbuat maksiat, maka rasa takut kepada Allah itulah yang dapat menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan dosa yang nampak maupun yang samar. Dosa yang nampak itu misalnya berzina, minum minuman keras, memakan harta anak yatim, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan dosa yang samar itu antara lain sombong, iri dan dengki, tamak, takabur, ria, ujub, rasa cinta kepada keduniaan, melebihi rasa cintanya kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para ulama sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Setiap ilmu yang tidak disertai rasa takut kepada Allah, maka tidak ada kebaikan sama sekali pada ilmu itu. Orang yang mengaku berilmu dan secara lahiriah dia terlihat alim, akan tetapi dia masih suka bersikap sombong, maka apapun ilmu yang dimilikinya itu sama sekali tidak memberi manfaat di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Dan karena begitu pentingnya ilmu yang bermanfaat, maka Allah menjamin kepada setiap orang yang mencari ilmu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang mencari ilmu, Allah akan menjamin rizkinya. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, ilmu itu
Jika disertai rasa takut kepada Allah, maka itulah yang menguntungkanmu. Dan jika tidak, maka itu berbahaya bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu, dia tidak menghendaki dengan ilmu itu akan keridaan Allah. Dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh hajat keduniaannya, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat." Orang yang menuntut ilmu guna untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, apabila orang menuntut ilmu, akan tetapi dengan ilmunya itu, dia bertujuan untuk mendapatkan harta dunia, maka dialah sebenar-benarnya orang yang rugi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.